Selamat pagi, salam harmoni. Em, Perkenalkan, nama saya Imade Suta Paramarta. Saya adalah anggota dari kelompok research yang diketuai oleh Ibu Niluh Putu Sri Aryani. Dalam hal ini, saya mewakili beliau dalam menyampaikan informasi tentang kelompok research kami, yaitu pelestarian bahasa ibu dalam konteks global lokal. Adapun topik-topik yang kami sampaikan dalam paparan ini adalah: satu, tentang kami; dua, hasil-hasil penelitian kami; luaran penelitian, roadmap kelompok research, kesesuaian dengan Renstra LPPM Undiksa, dan kontribusi terhadap Undiksa. Pertama, tentang kami. Kelompok research ini berfokus pada pelestarian bahasa ibu dalam konteks global lokal yang dibentuk berdasarkan SK Rektor Undiksa nomor 981/UN 48/LT tahun 2023. Fokus dari kelompok research kami adalah pada area ilmu linguistik, terutama pada pelestarian bahasa ibu. Personel dalam kelompok research kami: pertama, Ibu Niluh Putu Sri Aryani sebagai ketua kelompok, dan saya sebagai anggota kelompok research. Adapun hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan dari tahun 2021 sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pada tahun 2021 kami melaksanakan 3 penelitian, tahun 2022 kami melaksanakan 3 penelitian juga, dan kemudian pada tahun 2023 kami melaksanakan 4 penelitian. Dan dari hasil-hasil penelitian tersebut, kami memiliki 4 macam luaran. Yang pertama, artikel dalam jurnal, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional bereputasi. Artikel pada jurnal internasional bereputasi antara lain diterbitkan pada jurnal Indonesian Journal of Applied Linguistics, kemudian ada IJSJL, ada Kasetsat Journal of Social Sciences, Kogan Art and Humanities, jurnal JET, Saweri Gading, dan jurnal Ranah. Kemudian dalam paper yang dipresentasikan dalam konferensi atau dipublikasikan dalam bentuk proceeding, terdapat 5 paper. 2 paper dipublikasikan atau dipresentasikan pada seminar ICIRAD tahun 2021, dan kemudian pada seminar Austronesia ke-9 tahun 2021 juga, ISOPOL 13 dan KIMLI tahun 2023. Kemudian terdapat 2 program komputer yang dihasilkan, yaitu Let's Sign dan Kidstationery. Dari buku terdapat 4 luaran yang berupa buku ber-ISBN yang telah kami hasilkan. Adapun buku-buku tersebut dan juga aplikasi-aplikasi yang kami hasilkan, yang pertama adalah Kamus Trilingual Bahasa Indonesia, Bali, dan Inggris. Kemudian Kamus Trilingual CBFAS dan Katakolog. Kemudian materi suplemen, buku yang berupa suplemen, yaitu American Sign Language, dan kemudian ada aplikasi Katakolog yang bernama Let's Sign, Kamus Trilingual, dan juga Kamus Kidstationery yang berupa aplikasi kamus yang berisi visualisasi. Berbicara tentang roadmap penelitian, pada tahun 2019 kami melakukan beberapa penelitian dengan topik-topik berikut, dan kemudian tahun 2020, tahun 2021, dan 2023 yang secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi 2 topik besar, yaitu tentang pembelajaran atau
aplikasi atau materi untuk anak-anak yang mengalami kesulitan dalam mendengar dan berbicara, dan juga tentang bahasa-bahasa pada public area atau yang bisa disebut dengan linguistic landscape. Mengenai roadmap penelitian 5 tahun yang akan datang, kami mulai dari tahun 2023, yaitu tentang pemertahanan dan pergeseran penggunaan bahasa. Di tahun 2024, kami memiliki 2 topik yang menjadi fokus kami, yaitu perkembangan bahasa ibu anak dengan hambatan dengar, atau yang hambatan dengar di sini adalah anak-anak yang memiliki kesulitan dalam mendengarkan atau dalam proses menyampaikan maksud mereka dengan bahasa seperti bahasa kita sebagai orang normal, dan pemertahanan bahasa ibu di ruang publik Bali. Selanjutnya pada tahun 2025, topik-topik yang akan kami fokuskan yaitu multilingualisme pada anak dengan hambatan dengar dan kontestasi bahasa daerah nasional dan asing di ruang publik virtual. Pada tahun 2026, kami akan meneliti tentang percampuran kode isyarat bahasa ibu lokal dan bahasa isyarat bahasa Indonesia pada anak dengan hambatan dengar. Kemudian, selain itu, kami juga melihat eksistensi bahasa daerah pada ruang publik pendidikan. Pada tahun 2027, kami akan melihat 2 topik, yaitu pengembangan aplikasi bahasa ibu atau lokal untuk anak dengan hambatan dengar, dan lokalisasi bahasa daerah pada ruang publik bisnis. Dan kemudian pada tahapan yang nomor 5, yaitu kesesuaian dengan Renstra LPPM Undiksa, kelompok riset kami dan penelitian-penelitian yang dihasilkan berada pada kelompok pendidikan sosial, humaniora, dan seni budaya. Dan yang terakhir, tentang kontribusi terhadap Undiksa. Kontribusi yang pertama adalah hasil-hasil penelitian ini digunakan sebagai materi ajar dalam perkuliahan. Selain itu, kami sebagai peneliti memperoleh rekognisi sebagai reviewer penelitian internal maupun reviewer pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Dan satu hal yang sangat penting juga, selain 2 hal di atas, yaitu terhadap kontribusi terhadap indikator kinerja utama universitas. Demikian topik-topik yang kami sampaikan tentang kelompok riset kami. Semoga bermanfaat, dan sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih. Salam harmoni.